5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak bunda? Semoga kalian tetap sehat dan selalu jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajarnya, dan juga semoga tetap lancar menjalankan ibadah puasanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasanya, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Baiklah, sekarang kalian siapkan buku siswa kalian, buku tulis kalian, dan alat-alat tulis kalian. Nah, sudah disiapkan? Baiklah, kalau sudah disiapkan, hari ini kita memasuki pembelajaran 5 dan 6. Ya, tema 8, subtema 2. Sekarang kalian buka halaman 88 di buku siswa kalian. Di sini ada sebuah teks, kita baca bareng-bareng ya. Beni dan Edo akan bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada kolam renang. Mereka akan bermain melempar dan menangkap bola. Udin meminta izin kepada ayah sebelum bermain. Ya, di sini Beni dan Edo akan bermain ke rumah Udin. Nah, mereka akan bermain melempar dan menangkap bola. Pernahkah kalian bermain bersama teman-teman kalian melempar dan menangkap bola? Bagaimana perasaan kalian ketika kalian sedang bermain dengan teman-teman? Pastinya rasanya sangat senang sekali ya. Di sini ada percakapan antara ayah dan Udin. Nah, Udin meminta izin kepada ayahnya untuk bermain di kolam renang. Mari kita simak percakapan Udin dan ayah. Apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah? Tanya Udin. Boleh, nak. Asalkan harus berhati-hati ya. Kita harus memperhatikan keselamatan. Tahu bagaimana caranya, nak? Kita harus memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam ya, nak. Itu bisa membahayakan diri, saut ayah. Baiklah, dalam percakapan ini, ayah berpesan kepada Udin supaya berhati-hati dan menjaga keselamatan ketika bermain di dalam kolam renang. Mereka harus memakai pelampung ya, dan berenang atau bermain tidak boleh di tempat yang dalam. Nah, itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Nah, anak-anak bunda sekalian, jika kalian pernah ke kolam renang, hati-hati ya. Nah, dan jaga diri kalian dengan baik. Nah, lebih baik jika kalian memakai pelampung sebelum bisa berenang ya, dan harus diawasi oleh orang tua kalian. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita buka halaman 89 di buku siswa kalian. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya, bukan? Tadi ada pertanyaan dari Udin kepada ayahnya juga. Nah, di sini kita akan belajar tentang kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Bacalah kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Di sini ada contohnya ya. Nomor 1, apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah? Dan yang kedua, tahu bagaimana caranya, nak? Nah, kalimat tanya di atas menggunakan kata tanya apa dan bagaimana.
Kalian bisa mempelajari tentang kalimat tanya di rumah ya bersama orang tua kalian. Nah, untuk selanjutnya kita buka halaman 90 di buku siswa kalian masing-masing. Nah, coba kalian amati gambar berikut, lalu buatlah kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut. Di gambar tersebut ada pertanyaan yang menggunakan kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, dan tuliskan pertanyaan kalian atau kerjakan di buku tulis kalian masing-masing sesuai gambar tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita buka halaman 93. Nah, di situ ada sebuah teks. Kita baca bareng-bareng ya. Udin dan teman-teman telah bermain melempar dan menangkap bola. Bermain melempar dan menangkap bola merupakan bagian dari olahraga. Melakukan kegiatan olahraga boleh dengan siapa saja. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Bahasa daerah mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka tetap berolahraga dengan rukun. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Tahukah kalian contoh olahraga lain yang menunjukkan persatuan dalam keragaman? Nah, contohnya melempar dan menangkap bola, bermain sepak bola, bermain bulu tangkis, dan bermain tenis meja, dan lain sebagainya. Nah, permainan itu semua yang menunjukkan persatuan dalam keragaman. Nah, dan di dalam teks yang sudah kita baca tadi mengajarkan bahwa Udin dan teman-temannya selalu rukun walaupun mereka berbeda-beda agama, berbeda suku bangsa, dan berbeda bahasa. Mereka dalam bermain selalu menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Nah, untuk kalian, anak-anak Bunda, semoga kalian juga bisa menerapkan kerukunan antar teman, antar keluarga, dan sesama, seperti Udin dan kawan-kawannya. Nah, untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama buka halaman 96 di buku siswa kalian. Nah, di situ ada sebuah teks ya. Kita baca bersama-sama ya. Udin dan teman-teman bermain sepeda. Mereka bermain di halaman rumah. Bermain sepeda harus berhati-hati. Jika terjatuh, badan bisa terluka. Kita harus memperhatikan keselamatan diri. Nah, anak-anak Bunda sekalian, kalian pernah bermain sepeda bersama teman-teman kalian? Nah, pastinya rasanya senang sekali ya jika kita bermain dengan teman-teman kita. Ya, rasanya sangat menyenangkan dan asik sekali ya anak-anak. Nah, di sini saat kalian bermain sepeda, kalian dianjurkan untuk berhati-hati. Kalau tidak berhati-hati, bisa saja kita terjatuh dan badan kita terluka. Baiklah, untuk selanjutnya, ayo kita mengamati percakapan antara Udin dan Siti. Udin, siapa yang membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda? Tanya Siti. Ayahku yang memberikannya, aku baru pandai bersepeda. Kata ayah, jika bersepeda harus berhati-hati. Benda-benda di sekitar juga harus diperhatikan dengan baik, jawab Udin. Dalam percakapan ini, Siti bertanya kepada Udin, siapa yang membelikan Udin sepeda dan sejak kapan Udin bisa bersepeda. Nah, Udin lalu menjawab bahwa ayahnya lah yang membelikan sepeda dan dia baru saja pandai bersepeda. Nah, ayahnya pun berpesan jika bersepeda harus berhati-hati dan melihat benda-benda di sekitarnya.
Nah, di sini anak-anak Bunda, kalau kalian bermain sepeda dengan teman-teman kalian, kalian harus berhati-hati dan melihat benda-benda di sekitar kalian. Nah, apabila ada batu, bisa kalian singkirkan terlebih dahulu. Jadi, nanti kalian tidak akan terluka saat bermain sepeda bersama teman kalian. Dalam percakapan ini ada kalimat tanya ya. Coba kalian buka halaman 97. Nah, di sini nomor 1, siapa yang membelikan kamu sepeda? Dan nomor 2, kapan kamu bisa bersepeda? Nah, pada kalimat pertama ada kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa itu digunakan untuk menggunakan nama orang. Nah, yang kedua ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, jadi kalimat tanya itu berguna untuk menanyakan sesuatu. Nah, jika kalian ingin menulis kalimat tanya, hendaknya diakhiri kalimat itu diberi tanda tanya. Nah, untuk selanjutnya coba kalian buka halaman 98. Nah, di halaman 98 ini ada sebuah gambar Udin dan Siti yang sedang jatuh dari sepeda. Nah, di gambar tersebut ada kalimat tanya. Yuk kita bahas bareng-bareng atau kita bahas bersama-sama. Nah, di kata pertama yaitu ada siapa. Siapa yang sedang jatuh dari sepeda? Diakhiri dengan kata tanda tanya. Nah, nomor 2, di mana? Di mana Udin dan Siti jatuh dari sepeda? Nah, untuk nomor 3, mengapa? Mengapa Udin dan Siti bisa jatuh dari sepeda? Dan nomor 4, kapan? Kapan Udin dan Siti jatuh dari sepeda? Nah, yang kelima, apa? Apa penyebabnya Udin dan Siti bisa jatuh dari sepeda? Nah, nomor 6 yaitu bagaimana? Bagaimana ya keadaan Udin dan Siti setelah jatuh dari sepeda? Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat tanya. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita buka halaman 99. Di sini ada sebuah teks, mari kita baca bersama-sama ya. Udin dan teman-teman bermain sepeda. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda daerah asal. Walaupun berbeda, mereka bermain sepeda dengan rukun. Sikap mereka telah menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman. Pernahkah kamu bermain yang menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman bersama teman-temanmu? Nah, Bunda yakin kalian pernah bermain bersama teman-teman. Walaupun kalian berbeda jenis kelamin, berbeda agama, berbeda daerah, berbeda suku, berbeda warna kulit, dan sebagainya, kalian harus tetap hidup rukun, ya. Ingat semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Jadi, walaupun kita berbeda, kita harus hidup rukun. Baiklah, untuk selanjutnya coba kalian buka halaman 100 sampai 101. Nah, di situ kita akan belajar tentang waktu. Nah, kalian juga sudah belajar ya. Nah, Bunda punya videonya, kalian amati ya. Udin dan teman-temannya mulai bermain pukul 16 atau pukul 4 sore. Mereka bermain selama 1 jam. Jadi kalau mereka bermain pukul 4 sore dan mereka bermainnya selama 1 jam,
maka mereka akan selesai bermain pukul 17 atau pukul 5 sore. Nah, ini waktu mereka mulai bermain, yaitu pukul 4 sore atau pukul 16. Ini waktu ketika mereka selesai bermain. Kak Citra punya contoh soal cerita tentang selesainya suatu kegiatan. Siti mulai bermain boneka pada pukul 16. Pukul 16 itu berarti pukul 4 sore ya adik-adik. Ia bermain selama 1 jam. Pertanyaannya, pukul berapakah ia selesai bermain? Kita lihat. Mulai bermain boneka pukul 4 sore. Lalu dia bermain selama 1 jam. Kita lihat dari pukul 4 kita maju selama 1 jam. Berarti jarum pendeknya akan berada di angka 5. Selesainya berarti pukul berapa adik-adik? Ya, pukul 5 sore atau pukul 17. Adik-adik juga bisa mengerjakannya dengan cara berikut. Selesai bermain sama dengan jam mulainya bermain ditambah lamanya bermain. Jam mulai bermain tadi adalah pukul 16. Lalu ditambahkan dengan lamanya bermain. Lamanya bermain 1 jam. Maka 16 ditambah 1 sama dengan 17. Maka kesimpulannya Siti selesai bermain boneka pukul 17 atau pukul 5 sore. Kak Citra punya contoh selanjutnya. Benny mulai membantu ibu pada pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Ia membantu ibu selama 60 menit. Pukul berapakah ia selesai membantu ibu? Kita lihat. Di sini Benny mulai membantu ibunya pukul 2 siang atau pukul 14. Lalu ia membantu ibunya selama 60 menit. Adik-adik harus tahu, kalau 1 jam ada 60 menit, berarti kalau 60 menit itu adalah 1 jam. Berarti kita berubah nih adik-adik. Kalau 1 jam berarti jarum pendeknya berpindah 1 kali. Dari angka 2 menuju angka 3. Maka kita bisa gambar. Selesainya Benny membantu ibu adalah pukul 3 sore atau pukul 15. Nah, sekarang pakai cara yang lain adik-adik. Pakai cara yang rumus ya. Selesai membantunya atau selesai kegiatan sama dengan jam mulainya membantu atau jam mulainya kegiatan ditambah lamanya membantu. Jam mulainya kegiatan adalah pukul 16 ditambah 60 menit. Bukan berarti 14 langsung ditambahkan 60 menit. Tetapi 60 menitnya itu harus kita ubah dulu dalam jam. 14 ditambah 1 jam. Karena 60 menit itu ada 1 jam. Maka 14 tambah 1 adalah 15. Kesimpulannya, Benny selesai membantu ibu pukul 15 atau pukul 3 sore. Soal selanjutnya nih adik-adik. Udin mulai bermain kasti pukul 15 atau pukul 3 sore. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapakah ia selesai bermain? Kita lihat ini mulai bermainnya kasti pukul 3 sore. Bermainnya selama 1 jam. Berarti kita pindah jarum pendek 1 kali ke jam berikutnya. Berarti pindahnya ke angka 4.
Maka selesainya Udin bermain kasti adalah pukul 4 sore. Kalau ditulis pukul 16 atau memakai cara yang lain. Ya, masih sama caranya. Selesainya bermain sama dengan mulainya bermain ditambah lamanya bermain. Mulainya bermain pukul 15. Selesainya itu kita tambahkan dengan lamanya bermain, yaitu 1 jam. 15 ditambah 1 sama dengan 16. Kesimpulannya, Udin selesai bermain kasti pukul 16 atau pukul 4 sore. Adik-adik, Kak Citra masih punya lagi nih contoh soal yang lain. Lani dan teman-teman mulai bermain petak umpet pada pukul 16 atau pukul 4 sore. Mereka bermain selama 120 menit. Pukul berapakah mereka selesai bermain? Kita lihat, kita gambar dulu adik-adik jamnya. Pukul 4 sore. Lalu kita cari tahu dulu 120 menit itu berapa jam. Caranya 120 menit dibagi 60 menit. Mengapa dibagi 60 menit? Karena dalam 1 jam itu ada 60 menit. 120 menit dibagi 60 menit sama dengan 2 jam. Setelah itu berarti jarum pendek harus bergeser sebanyak 2 kali. Dari jam 4 menuju jam 5 sudah bergeser 1 kali. Lalu dari jam 5 menuju jam 6 sudah 2 kali. Berarti Lani dan teman-temannya selesai bermain petak umpet pukul 6 sore atau pukul 18. Kita lihat pakai cara yang lain. Selesainya bermain sama dengan mulainya bermain ditambah lamanya bermain. Mulai bermain pukul 16. Lamanya bermain itu 120 menit. Maka 120 menitnya itu kita ubah dalam jam dulu. 16 ditambah dalam kurung, kita ubah dulu adik-adik. 120 menit dibagi 60 menit. Sama dengan 16 ditambah 2 jam. Jawabnya 18. Kesimpulannya, Lani selesai bermain petak umpet pukul 18 atau pukul 6 sore. Nah, masih ada lagi ternyata contoh dari Kak Citra. Nggak apa-apa ya adik-adik, supaya adik-adik lebih memahami dan mengerti tentang pelajaran ini. Benny mulai belajar pukul 7. Ia belajar selama 4 jam. Pukul berapakah ia selesai belajar? Kita gambar dulu adik-adik. Mulainya belajar pukul 7. Lamanya belajar selama 4 jam. Coba adik-adik hitung lamanya belajar selama 4 jam. Berarti selesainya di pukul berapa ya? Coba kita sama-sama hitung. Dari angka 7 ke angka 8, baru 1 jam. Dari angka 8 ke angka 9, baru 2 jam. Angka 9 ke angka 10, baru 3 jam. Angka 10 ke angka 11, baru berjalan 4 jam. Maka Benny selesai belajar pukul 11. Atau pakai cara lain tadi adik-adik. Selesai belajar sama dengan mulainya belajar ditambah lamanya belajar. Mulai belajar pukul 7. Lamanya belajar 4 jam. 7 ditambah 4 sama dengan 11. Kesimpulannya, Benny selesai belajar pukul 11. Nah, baiklah, kalian sudah menyimak video tadi.
Nah, jangan lupa didiskusikan bersama orang tua kalian ya untuk selanjutnya atau latihan-latihan lainnya. Nah, dan jangan lupa pula kalian juga harus belajar perkalian, harus menghafal ya, biar kalian juga lebih ingat lagi tentang perkalian. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan tersampaikan dengan baik ya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa sesudah belajar. Bunda, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kalian tetap harus jaga kesehatan ya, dan tetap semangat dalam belajarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.